Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan melakukan praktikum biokimia dengan judul pengaruh suhu pada reaksi enzimatis. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum pengaruh suhu pada reaksi enzimatis. Kita siapkan tabung reaksi, kemudian tabung Erlenmeyer, buret, pipet tetes, dan pipet volume. Kemudian bahan-bahan yang akan kita gunakan pada praktikum ini adalah KiKiO3, HCl 0,05M, NaCl 0,9%, buffer dengan pH 6,4, amilum 1%, dan enzim 0,1%. Pelaksanaan praktikum pengaruh suhu pada reaksi enzimatis. Pertama, masukkan 3 ml larutan substrat pada tabung Erlenmeyer. Masukkan 6 ml larutan NaCl 0,9%. Kemudian masukkan 15 ml larutan penyangga atau larutan buffer sesuai dengan pH yang telah ditentukan. Pada percobaan kali ini, pH yang akan dimasukkan adalah pH 6,5. Kocoklah agar semua larutan tercampur. Setelah semua larutan pada tabung Erlenmeyer terkocok merata, kita lakukan pengisian tabung reaksi dengan 10 ml HCl. Pada masing-masing tabung reaksi yang telah kita siapkan, isilah dengan 10 ml larutan HCl 0,05M. Setelah mengisi tabung Erlenmeyer dengan 15 ml larutan buffer, larutan substrat, dan NaCl, masukkan tabung Erlenmeyer yang berisi larutan ke dalam penangas air bersuhu 70 derajat Celcius. Selama percobaan, dilarang mengangkat atau mengeluarkan tabung Erlenmeyer dari tempatnya karena akan mengakibatkan perubahan suhu. Perhatikan agar suhu di dalam bak atau penangas air tetap stabil.
Setelah kurang lebih ditunggu selama 10 menit di dalam penangas air, pipetlah 1 ml larutan dari Erlenmeyer, masukkan ke dalam tabung reaksi dengan tanda 0 menit. Kemudian masukkan 1 ml larutan enzim ke dalam Erlenmeyer. Lalu campur atau kocok dengan cepat dan jalankan pencatat waktu. Setiap 5 menit dan berturut-turut dengan interval 5 menit setelah ini, masukkan 1 ml larutan dari tabung Erlenmeyer berturut-turut ke dalam tabung 5 menit, 10 menit, 15 menit, dan 20 menit, dan segera dicampurkan dengan baik. Perlakuan ini sama dengan perlakuan untuk suhu 40 derajat Celcius. Pada praktikum yang menggunakan suhu es mencair, disediakan bak berisi es dan kita masukkan tabung Erlenmeyer yang sudah berisi larutan buffer, substrat, dan NaCl ke dalam bak yang berisi es. Kita tunggu sampai sekitar 5-10 menit. Kemudian tambahkan larutan dalam tabung Erlenmeyer sebanyak 1 ml ke tabung reaksi yang bertanda 0 menit. Kemudian kita tambahkan enzim, 1 ml larutan enzim ke dalam Erlenmeyer, campur dengan cepat dan jalankan pencatat waktu. Setiap 5 menit dan berturut-turut dengan interval 5 menit setelah ini, masukkan 1 ml larutan dari Erlenmeyer berturut-turut ke dalam tabung 5 menit, 10 menit, 15 menit, dan 20 menit, dan segera dicampurkan dengan baik. Pada saat mengambil larutan dari Erlenmeyer, tabung Erlenmeyer harus tetap berada di dalam bak berisi es. Langkah selanjutnya, pipetlah 1 ml cairan dari tabung Erlenmeyer dan masukkan ke dalam tabung reaksi dengan tanda 0 menit. Kocok sebentar. Letakkan kembali pada rak. Kemudian tambahkan 1 ml larutan enzim E ke dalam tabung Erlenmeyer dan campur dengan cepat. Kocok lagi. Tepat pada saat penambahan enzim ini, catatlah waktu pada petunjuk waktu Anda atau jalankan stopwatch. Setelah semua tabung reaksi diisi larutan dari tabung Erlenmeyer, masukkan 1 ml larutan KiKiO3 ke dalam semua tabung reaksi.
Demikian seterusnya, tepat setiap 5 menit kemudian, masukkan 1 ml larutan dari tabung Erlenmeyer berturut-turut ke dalam tabung-tabung reaksi dengan tanda 10 menit. Kocok sebentar. Setelah penambahan larutan KiO3 dan diinkubasi selama 5-10 menit, kemudian tentukan intensitas warna yang timbul dengan alat spektrofotometer dengan panjang gelombang 620 nanometer. Siapkan kuvet untuk masing-masing larutan yang terdapat pada 5 tabung reaksi. Masukkan larutan pada tabung 0 pada kuvet pertama. Lalu masukkan kuvet yang telah berisi larutan ke dalam spektrofotometer dan ukur intensitas warna yang timbul. Catatlah angka yang dihasilkan pada layar digital alat spektrofotometer. Kemudian kita lanjutkan dengan memasukkan larutan pada tabung dengan tanda 5 menit ke kuvet dan diukur dengan menggunakan alat spektrofotometer. Demikian seterusnya untuk masing-masing tabung 10 menit, 15 menit, dan 20 menit. Catatlah semua hasil yang keluar dari layar digital alat spektrofotometer. Setelah semua larutan diukur intensitas warnanya dengan alat spektrofotometer, kita akan menghitung hasil dengan rumus yang telah ditentukan.
hasil praktikum pengaruh suhu pada aktivitas enzim. Masukkan angka absorbansi yang didapatkan dari spektrofotometer ke rumus perhitungan berikut. Berikut ini adalah contoh perhitungan berdasarkan rumus di atas. Misalnya, nilai absorbansi T pada menit ke-0 adalah 1,56. Nilai absorbansi T pada menit ke-5 adalah 140,93. Lalu kita masukkan ke dalam rumus, di mana persentase substrat yang dicerna pada menit ke-5 adalah 100% dikurangi 140,93 dibagi 1,560 dikali 100%. Hasilnya adalah 9,66%. Kemudian lanjutkan perhitungan menggunakan rumus yang sama pada menit ke-10, ke-15, dan ke-20. Kemudian setelah mendapatkan semua nilai, masukkan ke dalam grafik untuk membuat kurva sesuai dengan praktikum yang Anda lakukan. Alhamdulillahirabbil alamin, praktikum kita telah selesai pada hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.